Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kembali kita bersua dalam Majelis Literasi Budaya Melayu, yang mana pada hari ini kita masih meneruskan bacaan kita, yaitu membaca sebuah hikayat tentang Indonesia Merdeka. Karya digubah oleh Yu Herman Nasir dan hikayat ini dikutip dari buku yang berjudul Dasar-Dasar Indonesia Merdeka, versi para pendiri negara, karangan S. Silalahi MA. Bacaan ini kita baca masih bersempena penyambutan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus tahun 2026. Adapun pada hari ini kita telah pun sampai kepada bagian yang terakhir, yaitu bagian keempat, dan berikut ini adalah ringkasannya. Tanggal 15 Agustus 1945. Bung Karno, Bung Hatta, serta Mr. Subarjo menanyakan kebenaran berita tentang kekalahan Jepang kepada Maeda. Maeda mengatakan bahwa berita itu belum tentu kepastiannya. Dengan kejadian itu, Soekarno-Hatta berpendapat pula bahwa rapat Badan Persiapan Kemerdekaan harus terlaksana. Mr. Subarjo diminta segera menyampaikan undangannya kepada seluruh anggota Badan Persiapan tanpa terkecualinya. Anggota Badan Persiapan kebetulan semua menginap di Hotel Den Indes. Hotel ini terletak di persimpangan Jalan Juanda dan Gajah Mada, Hayam Wuruk di Jakarta. Rapat dikarenakan akan dilaksanakan esok harinya. Jam 10 pagi tanggal 16 Agustus 1945 bertempatnya di kantor Dewan Sanya Kaigi di Penjambon pula. Bertempatnya di kantor Dewan Sanya Kaigi di Penjambon pula. Tanggal 16 Agustus 1945. Bung Karno, Bung Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Ibu Fatmawati dan bayi Guntur diculik juga.
sehingga sidang badan persiapan batal terlaksana. Sekembalinya dari Rengas Dengklok di hari yang sama pada pukul 6 sore, Tuan Insinyur Soekarno-Hatta berusaha menemui Gun Saikan untuk menyampaikan bahwa Indonesia akan mengumumkan kemerdekaannya. Indonesia tak mau diserahkan begitu saja kepada tentara sekutu. Tekad Indonesia sudah pun bulat, namun tak ingin bertempur dengan Jepang, karena hal itu tak ada gunanya. Langkah pertama dalam merebut kemerdekaan Indonesia, sidang yang tertunda harus dilanjutkan. Anggota badan persiapan diundang kembali. Sidang pun terlaksana di rumah Admiral Maeda. Malam itu juga anggota badan persiapan dikumpulkan. Dari Sumatera diwakili oleh Mr. Teku Muhammad Hasan, Mr. Abbas dan Tuan Dr. Amir bersama-sama dalam perjuangannya. Begitu pula daerah Kaigun disebut juga Indonesia Timur, diwakilkan oleh Tuan Andi Pangeran Hamdani dan I Gusti Ketut Puja. Memberikan pertolongan, semangat dan dukungan. Pertemuan malam itu Bung Karno menjelaskan hasil pembicaraan mereka dengan Nishimura, Muhammad Hatta, Mr. Subarjo, Sukarni dan Sayuti Melik adalah 5 orang yang hadir saat teks proklamasi dirumuskan. Teks pendek itu dibawa ke ruangan depan untuk didengarkan kepada seluruh anggota sidang. Bung Karno membacakan teks proklamasi yang pendek. Disambut pula dengan suara gemuruh. Anggota menyatakan setuju. Sidang malam itu berakhir pukul 3 pagi. Naskah yang dirumuskan pada malam itulah yang dibaca
dibaca jam 10 pagi, hari Jumat bulan Ramadan, tanggal 17 Agustus 1945, dibacakan oleh Tuan Insinyur Soekarno. Inilah proklamasi Indonesia Merdeka. Konsep disiapkan oleh Badan Penyidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, terdiri dari 13 alinea penjelasan latar belakang proklamasi. Inilah menjadi catatan sejarah bagi kita semua.